Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Apa kabar nih Mike? Gimana game week 5-nya? Ya happy lah, maksudnya di semua liga naik gitu loh. Walaupun poinnya sama kayak average point, overall turun dikit, tapi at least it's an improvement dan apa ya? It's a improve squad gitu dibanding kalau misalkan gua nggak wildcard babak belur coy. Kayak lu gitu, Parah sih. Parah sih. Gue cuma... Lo kemarin dapat berapa berarti? 44. Ah, gila. Gue cuma 27 poin anjir. Game week 5. Parah sih. Minggu lalu tuh kayak bener-bener FPL at its best gak sih? Kayak worst FPL game week of the season sih. Ya ya, kinda agree, kinda agree. Nah, kayak tapi gue agak harus bacain highlights in terms of FPL dulu nih buat game week 5 Sure. karena agak-agak kurang ajar. Habisnya Villa gol 3 tapi no goals for Watkins dan Diaby cuma dapat satu assist. Four goals between MU sama Brighton tapi Bruno, Rashford, Mitoma blanking semua. Estupinian pun Lu jangan ngomong 4 golnya dong. Lu ngomong yang dibantai siapa gitu loh. lo mah Tapi Lemty gila ya. Harusnya 3 assist loh. parah sih. Nanti nggak jarang main tiba-tiba langsung dua assist gitu gokil sih. Gantian Estupinian yang nggak main diistirahatin karena telat kan dia masuknya gara-gara international break. Terus two goals first Spurs tapi nothing for Son, Madison, Udogi dan Son tuh masih dapat ini ya, masih dapat game week transfer in curse. Jadi yang paling nomor satu biasanya tuh game week setelahnya langsung pasti blanking so far. Hmm. Terus City juga 3 gol tapi nothing for Foden dan Haaland miss 5 big chances. Itu kayaknya sebenarnya untung sih buat managers kayak kita Mike yang go Ya, against ya. captain minggu lalu. Kita Ya. went away with it. Gue Cuma nontonnya deg-degan loh. Kayak, anjir anjir, udah Alvarez aja gitu. makanya apalagi gue yang nggak punya Alvarez juga parah Ya sih. kalau gue ada, jadi Yep, ya udah gitu. hoki. Pretty happy about Alvarez kemarin. Ya, terus siapa lagi tuh? Mbomo blanking, Isak nggak main sama sekali. Chelsea juga clean sheet tapi Chilwell nggak starting dan dia itu kita Kita bahas bahas nanti. nanti ya. Jackson juga blanking karena kena tiang. Ya itu kalau Jackson sih memang kayaknya udah mampus sih. Udah sell ya. Gatot. Terus Arsenal juga blanking nih, Martinelli golnya dianulir Ya terus emang nggak enggak. heran lah. Selalu kan ref against Arsenal. Iya gitu. Kemarin aja pas MU lawan Arsenal dibantuin ref seneng banget. Gak dibantuin men. Kita perlu membahas ini. 2 episode nggak kelar bos. Terus Saka juga cuma satu assist pula. Jadi ya gitulah. Tapi Saka selalu ngepoint jadinya. Nggak pernah Iya, blanking kan. iya sih. Dan yang gue bilang, perhatikan Fabio Vieira sama Trossard kejadian kan. Trossard ya, parah sih. Trossard juga kemarin champion golin loh. Dan one Iya, goal dan one assist loh. menarik. Dan kemarin kayaknya juga harusnya, apa ya, Nketiah kan yang start kan. Seharusnya Jesus sih. Kalau Jesus yang start kayaknya beda juga tuh. Hmm. Karena kalau lu lihat Champions, mainnya lebih fluid ketimbang lawan Everton kemarin gitu loh. Ya harusnya front three-nya gitu sih. Karena Nketiah kayaknya nggak bisa untuk ciptakan that kind of fluidity lah. Hmm. Yeah. Ya, well, game week 5 overall emang low scoring game week buat FPL. Eh ya gue parah sih. Di FPL by Spot Mini League nih gue turun jauh parah sih. Dari 44 ke 117 woi. Gue Gila. udah bilang, gue balap loh bentar lagi. Gak apa masih di atas loh. Dikit. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kalau dilihat di FPL by Spot Mini League nih, yang paling tinggi game week 5 kemarin ada tim Bulldozer Baba nih. Dia dapat 65 poin. Dia salah satu salah captainers juga nih minggu lalu. Dan dia ada Alvarez dan dia ada double Chelsea defense yang untungnya clean sheet ya. Dan kalau updated peringkatnya nih 1 sampai 4, nomor 1 masih ada Sunda Empire,
Dia sekarang total points-nya 336, tapi beda tipis banget nih sama nomor 2, cuma beda 4 points. Ada Overthinker FC yang dapat total points-nya itu 332. Nomor 3-nya ada Arsenal Treble, namanya agak-agak halu. Sehalu kemarin menang 3-1 Iya, itu. halu. Treble kan tuh, treble goal. Parah sih. Dia 329 poin dan nomor 4 itu ada Bang JFC nih. Sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential game week ini, kita mau bilang thank you juga yang semuanya yang udah join mini league kita, dan kita juga mau bilang thank you yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel dan follow kita di IG dan social media lainnya. It would help us a lot. Oke, Mike, langsung aja nih kita bahas game week 6. Seperti biasa ya, bahas satu orang per posisi yang essential, mulai dari defenders. Siapa aja nih? Defenders. Pastinya Newcastle defender lah. Tapi Siapa? menurut gua Schär, Botman, Trippier in that order sih. Schär nomor 1 instead of Botman. Ya, somehow. Walaupun kemarin Botman nilai poinnya lebih tinggi daripada Schär ya. Dan Botman apa tuh namanya? Dan Botman lebih murah. Tapi menurut gua Schär masih ceilingnya masih lebih tinggi karena dia ambil free kick, bro. Jadi magnet poinnya bakal lebih banyak. Kalau misalkan Botman, I don't think it will be that consistent sih magnet poinnya ke dia. Jadi menurut gua masih tetap Schär, Botman, Trippier. Kenapa Trippier paling akhir? Harganya, Pak. Iya sih. 6,5 ya sekarang ya. Iya. Kayaknya kita bisa menginvest ke yang lain nih. Midfield dan forward. Oke. Ya gue setuju sih. Tapi ini kalau dilihat-lihat dari transfer in-nya untuk game week ini, game week 6, Botman loh yang nomor 2. Dia udah dimasukin sama 316.000 orang. Iya, karena I can see that. Karena lebih murah kan. Orang pasti kayak, oh 5 poin gue bisa puter-puterin. Gue sendiri juga mau masukin Botman. Tapi karena gue mau double Newcastle defense. Ini fixture-nya udah swing banget nih buat Newcastle gitu. Nomor satunya tadi ya Julian Alvarez. Ya kenapa nggak kaget ya? Ya nggak kaget kan. Nah, ya gue setuju sih. Gue juga milihnya essential untuk minggu ini Botman. Menurut gue udah saatnya kita ambil Newcastle defense kayak musim lalu nih. Dan yang kayak kita bilang minggu lalu kan, sekarang Newcastle yang tadi dulu bilang juga udah dapat fixture swings sampai game week 12 mereka lawannya gampang-gampang nih. Yang susah paling ntar game week 11 lawan Arsenal. Which is ya masih lama juga. Gitu. Minggu ini mereka akan lawan Sheffield terus lawan Burnley minggu depan. Nah, kalau Botman sendiri nih season ini udah bikin 4 shots dan create 2 big chances dan udah dapat 4 bonus points juga. Jadi menurut lo double Newcastle defense nih balik lagi nih Mike? Kunci. Oh, malah kunci nih, malah essential. Kunci lah. Karena lu lihat lah, game week kedepannya juga bagus-bagus. Sheffield, abis itu Burnley at home. Ya gimana, Pak? Paling yang kendala nanti West Ham. Itu pun game week 8. Jadi, mumpung harganya belum melambung tinggi, kayaknya kunci sih untuk punya double Newcastle defense. It's like a pick and forget gitu loh. Speaking of pick and forget, kalau Pope gimana? Consider nggak sih? Kayaknya uangnya bisa taruh tempat lain, Pak. Ya, oke. Make Ya nggak sense sih? ya. Tapi kemarin pas Champions League, Pope mainnya lumayan loh. Mereka clean sheet bisa gara-gara Pope doang nge-save banyak banget shots dari Milan. Bener, tapi potensi ngegolin Pop kurang, ya kan? Jadi ceilingnya menurut gue masih lebih tinggi di backnya dibanding Pop. Pop kan cuma dari saves-nya doang kan. Nah, sekarang kita ngomongin biar apple to apple nih. Ya Pop nih, nanti sekarang kalau misalkan clean sheet mereka begini nih. Pop save-nya bisa banyak naik kayak gini. Tapi kalau misalkan ngegolin, mereka akan naik segini nih. Si Syara sama si siapa tuh namanya? Botman, ya kan? Sedangkan kalau misalkan clean sheet-nya hilang, si Pop kan dari ini ya, dari save doang ya. Save juga harus berapa save baru 1 poin, ya nggak sih? Tapi penalti ya kan once in a blue moon juga kan. Iya. Sedangkan kalau assist, goal tuh masih lebih tinggi possibility-nya. Jadi menurut gue sih defender over Pope deh. Oke, make sense.
Oke, kalau gitu lanjut nih ke midfielders. Siapa Mike yang menurut lo essential minggu ini? Mbumo, Mbumo. Balik lagi nih Mbomo. Iya, Mbumo, Mbumo. Lawannya Everton Pak at home, what do you expect sih? Menarik. Kalau gue milihnya Salah. Nah, kenapa nih? Menarik nih. Karena nggak pernah blanking terus. Karena iya kan dia salah satu aset FPL yang masih belum blanking loh season ini. Cuma ada 3 orang nih yang belum blanking. Salah, Awoniyi, sama James Ward-Prowse. Oh ya? Tinggal, Oh ya, Alvarez pun pernah ngeblank ya? yep. Cuma tinggal 3 orang ini doang nih. Dan Salah juga so far udah 2 goals dan 4 assist kan dalam 5 pertandingan. Salah juga nomor 1 in big chance created, udah 6 kali nih. Terus minggu ini mereka akan lawan West Ham at home di Anfield. Dan kalau kita lihat nih FDR-nya atau fixture difficulty ratingnya Liverpool, tuh mereka paling tingginya cuma FDR-nya cuma 3 loh di game week 6 sampai 12 nanti. Jadi emang udah mulai fixture swings juga nih sekarang Liverpool gitu. Tapi sekarang gue tanya nih, harganya Salah kan mahal banget ya. Hmm. Untuk orang kayak dia, untuk harga kayak gitu kan, maksudnya kalau kita beli pemain kayak gitu, kita expect-nya kita bisa kaptenin kan ya. Ya, Diferensial lah. ya. Sekarang lu Salah nih. Salah dapat West Ham at home. Tapi Haaland dapat Nottingham Forest at home. Lu akan kaptenin siapa? Oh, Haaland. Terus what's the point of having Salah gitu? Gue completely agree. Gue juga memikirkan untuk wah nih kayak Salah udah lumayan nih. Tapi perannya Salah mulai geser kalau lu perhatiin gak sih? Instead of goal getter, dia jadi goal creator. Ya, assister ya, lebih banyak assist ya. Iya. Dan dia juga udah lebih nggak di depan, lebih nggak menusuk, tapi lebih lebih di luar kotak penalti. Karena semua orang megangin dia, yang lain dilupain gitu. Udah mulai kayak semua orang Nunes pasti nggak gol gitu loh. Jadi kalau gue sih karena kayak gitu kayak lebih mikir, oke, kalau gue mau Salah 12,5, gue mau dia tuh bisa terus ngepoin, maksudnya poinnya gede-gede terus, bisa gue kaptenin. Tapi kayaknya kalau lu compare, kita lihat deh jadwal Liverpool sama jadwal Newcastle gitu. Newcastle apa City gitu. Ya kapan lu akan kaptenin Salah? Paling waktu City ketemu Arsenal doang kan. Iya, game week 8 ya itu bisa juga sih sebenarnya. Itu pun dia ketemu game week 8, Liverpool ketemu Brighton away. Nah, 50-50 kan? Ya. Maksudnya Liverpool nggak kesetanan itu kalau misalkan away, apalagi lawannya Brighton yang nyerang mulu gitu kan. Ya tapi gue udah coba-coba sih, maksudnya untuk pakai Salah gitu ya. Oke, kalau minggu ini mungkin ngerti lah ya karena lawannya West Ham, tapi tetap aja West Ham juga lagi lumayan gak sih walaupun bolong banget belakangnya. Cuman minggu ini I don't think it is that essential sih. Karena ada Haaland gitu. Iya, tapi masalahnya nih balik lagi nih, kayak kasusnya Kane season lalu. Dia mahal 12,5, tapi tetap kan kita ada Emang dia. emang Ken 12,5 12 Pak. Nggak semahal itu juga. 12,5 kayak musim ini deh. Mahal kan? Ya ya oke lah premium tapi nggak sepremium kayak 12,5. Kayaknya masih di bawah itu deh. Beli ya pokoknya Ya ya. premium lah, premium kan. Tapi dia ya Mister Consistent kan, selalu kita bilang. Ya, ini Ya bisa ya. jadi nih sekarang Mister Consistentnya sih salah lagi gitu loh. Bisa. Cuman gini, itu bakal ngerombak squad habis-habisan aja sih. Iya, iya. Dan dan nggak tahu appetite lu gimana karena kayaknya masih banyak yang lebih esensial gitu untuk dipunyain ketimbang seorang Salah gitu loh. Dengan harga segitu ya, uangnya bisa di spread. Cuman gue ngerti kenapa mau Salah, ngerti banget gitu. Konsisten banget, cuman ya kayaknya ngambilnya another attacker of Liverpool cukup sih. Masalahnya siapa kalau gitu? Kalau ditanya siapa aside from Mo Salah tuh siapa? Kalau nggak Luis Diaz, mungkin Luis Diaz sih so far. Atau Nunes. Nunes juga menarik. Oke, kalau gitu lanjut nih kita ke forwards. Tapi paling gue rephrase ya pertanyaannya. Hmm, Menurut lo, Mike Alvarez udah essential nggak sih? City udah. lawan Forest nih at home minggu ini. Dan kata Pep pas press con-nya Champions League kemarin, dia udah bilang nih si Alvarez pretty much undroppable. Kita harus seberapa percayanya sih sama omongannya Pep nih? Karena kalau lo ingat season lalu,
dia bilang hal yang sama tentang Ake dan terus ternyata dia malah ngedrop Ake untuk 3 match ke depannya. Gimana nih? Kalau misalkan harus percaya sama Pep, nggak usah dipercaya. Tapi facts-nya City tuh attackernya tuh kurang sekarang, ya kan? Hmm. Bernardo Silva cedera, KDB cedera, nggak banyak yang bisa, Grealish cedera, nggak banyak yang bisa main di posisi itu. Jadi si siapa namanya? Si Alvarez lumayan nih gitu. Alvarez Foden sih, if you have the money, if you have the slot, go get them. Pasti main sih itu. Nggak bakal kena Pep roulette gitu loh. Jadi Alvarez esensial. Mulai esensial lah. At least buat 2 game ke depan. Ya, yeah. kayak dari si minggu-minggu lalu sebenarnya kita udah nanya kan, duh, ini Alvarez essential nggak sih, essential nggak sih? Tapi kayaknya sekarang kita udah harus admit ya, kalau emang beneran fix attacking pointnya City tuh dari Alvarez semua sih. Kalau lihat di hit mapnya City, tuh bener-bener central pointnya cuma Alvarez. Dia second strikernya di belakang Haaland. Iya benar. Dan dia ngedistribute semua bolanya tuh ya, dan bola ke dia dulu semua gitu. Jadi emang benar-benar kayak KDB pas dia main di roll tengah gitu. Kalau gue sih udah bilang penting nih orang nih. Kan makanya gue udah transferin dia kemarin. Iya, setuju. Oke, kalau gitu next kita bahas differentials nih Mike. Siapa aja nih aset-aset yang di-own di bawah 10% yang menarik perhatian lo buat minggu ini? Buat minggu ini ada on top of my mind ya. Itu ada 2. Tapi yang satu kayaknya orang udah mulai pada ngambilin sih. Eze itu udah mulai naik tuh. Udah terakhir gue cek 8,9% ownership ya. Kedua Edward. Hmm, Kalau punya slot, why not gitu. Tapi itu juga bisa jadi itu alternatif sih. Kalau mau salah, ambil juga si Edward. Karena kan 2 slot depan pasti Haaland sama Alvarez. Satu lagi entah siapa kan. ya. Ya, wah, lo berarti double Palace nih. Ya maksudnya kan diferensial siapa. Iya, ya. Speaking of Edward nih, dia top 6 loh. Dia nomor 6 yang ditransferin paling banyak minggu ini. Iya karena lumayan lumayan main terus. Dan ada aja gitu. Maksudnya dia dia nggak ngepoint cuma waktu lawan yang sulit kayak Arsenal, Brentford. Tapi sisanya konsisten gitu loh. Iya. Dia udah 4 gol dalam 5 pertandingan ya. Exactly. Menarik nih. Dengan harga 5,6 juga, cengli lah ya. Maksudnya lebih lebih meyakinkan dibanding si Awoyi itu loh. Tapi masalahnya Awoni juga nggak tahu ya, ini bener-bener overslap banget gak sih? Kayak nggak ada yang Ya, ya. beli Gua dia. gua akuin ya. Gua akuin ya. Awoyi juga. Parah, dia konsisten banget minggu ini. Season ini so far. Ya karena kayak focal pointnya di dia gitu loh. Iya, setuju. Cuman Awoyi itu lebih mahal Iya. harganya. Dan Hmm. jangan salah, dia ketemu City ya. Walaupun City juga bolong sih belakangnya. Iya, iya. Oke. Kalau gue milihnya satu Jeremy Doku. Kemarin pas Champions League dia di bench dan masuk cuma kalau nggak salah menit 44 tuh. Cuma gantiin Bernardo yang cedera. Dan dia udah starting 2 game week terakhir ini. Dia minggu lalu juga udah ngegolin dan dapat 9 poin pas lawan West Ham. Doku harganya 6,5 nih sekarang dan ownership-nya cuma 0,8% doang. Dan akan lawan Force minggu ini. Gitu. Jadi menurut gue lumayan menarik dan very very differential. Kalau emang dia konsisten main atau si Pep ngefokusin dia di EPL, lumayan banget sih menurut gue. Jadi menurut lo Doku over Foden ya? Ya karena Foden juga kemarin starting kan Champions League dan lebih banyak rotasi kalau dia main Champions League menurut gue Foden akan dapat Pep roulette. Ya, ya. Agree. Kayak sooner or later pasti akan dapat Pep roulette di EPL gitu. Ya, ya Dan ya agree. harganya lebih murah kan daripada Foden. Gitu. Terus differential kedua gue, kayaknya gue milihnya Callum Wilson nih. Dengan Isak di bench minggu lalu dan starting di Champions League, kayaknya sekarang Eddie Howe nih emang nyimpen Isak nih, purely buat Champions League gitu. Dan kalau dilihat
Jadi kalau emang trennya gini ya Wilson pretty much nailed sebagai attacking FPL-nya Newcastle kan. Gitu. Dia juga nggolin tuh langsung minggu lalu pas lawan Brentford, satu-satunya gol dari Wilson. Harganya ya lebih mahal dikit sih, 7,8 juta dibanding Isak. Dan dia di own cuma 5,4% doang. Ya, make sense, make sense. Ya kan. Ya udah. Nah, gue mau lanjut ke yang menurut gue Hold atau sell. yes, penting juga nih, hold or sell. Chilwell, Mike. Wah, gue udah benci banget nih. Poch dan Chelsea, sumpah. Tadi, Eh, kayaknya sell sih. hmm, Walaupun subject to Poch gimana ya besok press conference ya. Cuman kalau lu baca-baca, kalau lu riset dikit, Poch kemarin bilang dia nggak suka dengan wingbacknya terlalu maju ke depan. ya, Ya kan? That's why kayaknya kemarin kenapa di bench. Dan untuk wing, tapi nanti bakal muncul argumen, oh kalau kayak gitu, berarti Ciwan ntar mainin sayap kiri dong, depan, seperti yang game week awalnya. Belum tentu, di kiri tuh si Poch kayak demen banget sama si Gatot nomor 2 itu, si Mudrik tuh nggak lo? Iya kan? ya. Dan juga mungkin nanti bisa ada Sterling juga dimainin di sana, nggak jelas lah gitu. Hmm. Nah, menurut gue sell sih, udah time to sell. Kecuali Poch bilang, oke, Chilwell my new man, nah itu mungkin beda ya. Tapi selama Poch belum bilang gitu, kayaknya sih enggak sih. Udah gue nggak ngeliat dia bisa itu sih. Karena sekarang yang yang kemarin coba diperbaiki nama si Poch kan belakangnya Chelsea ya, yang terlalu bolong kan. Makanya Hmm. dia mainin Colwill di kiri, Gusto di kanan karena nggak segitu majunya jadinya nih si siapa namanya si backnya Chelsea nih. Nah, dan kayaknya udah mulai si Poch udah mulai oh kayaknya ini pakemnya deh, ini ini susunannya deh. Gitu. Kecuali dia akan benar-benar mainin Chilwell di depan kayak Cash dimainin di sayap kanan depan gitu kan. Mhm, ya. Oke. Jadi Chilwell for now sampai nanti press con-nya Poch besok ini ya, sell ya. It's an easy sell kalau misalkan lu mau cari Newcastle gitu. Oke, ya harganya kan juga Chilwell kalau nggak salah 5,7 kan. Udah turun bukan? Udah turun ya? Nggak tahu, coba lihat. Masih 57 sih. Oh, oke. Sun. Ya, kayaknya soon karena emang Chilwell nih nomor 2 nih. Nomor Transfer out. 2 transfer out minggu ini. Udah 285.000 orang yang jual Chilwell. Hmm. Dan nomor satunya mau nebak apa gimana Mike? Lo mau nebak nggak nomor satunya siapa? Martinelli. Salah. Siapa? Nicholas Jackson. Itu mah nggak usah ditebak. Dia udah fix jual juga ya, udah sell ya. Iyalah, udah babak belur, udah sulit sih. Sampai dia ketemu percaya dirinya juga. Karena kelihatan banget dia nafsu banget. Oh, gue mau membuktikan diri nih, gue nyetak. Enggak kan? Sulit sih. Udah nggak tenang jadinya. Lu kan sebagai striker lu harus lebih tenang gitu loh. Dan dia Nicholas Jackson bagi yang masih punya ya, a fair warning, dia udah 4 kartu kuning. Ya, exactly. Satu Exactly. kali kartu kuning dia udah out. Satu one match ban. So, Yang main itu ya. Dovana tau gak lo? Fofana. Iyalah, whatever the name. Menurut gue sama aja bentukannya. Iya. Oke. Terus nextnya, pas banget nih. Gue ngomonginnya hold or sell-nya top 3 yang ditransfer out. Nomor nextnya Isak, Mike, hold or sell? Sel. Sel. Sell juga ya. Sel. Karena lebih banyak pilihan menarik untuk striker gitu loh. Dan tengah. Kecuali lu nekat aja main 4-3-4-3 gitu. Terus striker ketiganya menurut gue untuk ini tuh masih banyak yang gini. Satu, Isak nih menit bermainnya risky banget, ya kan? Lu pasti lu lebih pilih seseorang yang lebih pasti main kayak Awoyiyi, Edward, udah pasti main kan? Hodgson. Dengan harganya dia tuh banyak banget pilihannya gitu. Darwin mungkin main pasti starter. Menurut gua most likely starter sih. Oke. Kemarin karena international break aja. Ya, ya. Menurut lo Isak sideways move ke Wilson make sense nggak? Walaupun agak mahal. 0,2 juta. Wilson berapa sih sekarang? Wilson 7,8. Isak 7,6. Masih banyak pilihan yang lebih menarik. Hmm. Oke. Maksudnya sekarang kan uangnya tuh lebih
lu rotasi kemana kan. Kalau gue sih gue akan pilih ke Botman gitu. Terus ya kalau mau tukar ke siapa gue akan bilang ke Aoyi, habis itu ke siapa tuh tadi namanya? Edward dulu sih, baru Aoyi atau Darwin. Uangnya Hmm. bisa buat invest yang lain. Terakhir, hold or sell, ini agak banyak sih. Spurs or MU midfielders. Nih, kan kebanyakan managers udah pasti punya either double MU atau double Spurs kan, di Rashford sama Bruno atau Madison atau Son atau a mix of both lah. Menurut lo siapa yang harus di keep, siapa yang harus di sell di antara 4 midfielders ini? Yang keep ya. Kayaknya kalau lihat performa kemarin si ini sih, si Rashford masih worth to keep sih. Karena Bruno nih mainnya udah belakang banget, udah goodbye. Gue pun lagi consider untuk goodbye gitu. Cuman Hmm. structure timnya agak salah aja. Gue punya Son sama punya siapa namanya si Madison gitu. Gue Hmm. nggak ngira Bruno bakal semundur sebelakang itu. Gue pikir ya udah dia akan ke depan gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan si siapa defensive midfielder yang baru dibeli itu bisa main, mungkin it change the whole game sih. Amrabat. Amrabat betul. Mungkin dia bakal lebih. Kalau kemarin kan kayaknya udah nggak punya pemain ya, jadi dia mundur banget gitu. Ya. Tapi as for now, menurut gua yang keep Rashford, keep keep satu aja Son atau Madison, Son, karena dia main jadi striker. Walaupun lawannya Arsenal, gue pun pasti akan ban salah satu dari Madison atau Son sih. Wow, really? London Derby tuh biasanya high scoring game loh, Mike. Lo nggak mau Iya, masukin double Spurs loh? enggak, no, Wow, bias no, at its Arsenal. best. Lo enggak, gini, itu berat. Jadi lo harus pilih yang lain karena structure tim gue udah pasti gue main minggu ini main 3-4-3 gitu. Nah, tapi dengan Atau empat tiga Richarlison tiga. balik dan ngegolin game winning golnya minggu lalu, lo nggak apa ya, berhati-hati dengan Son akan balik lagi ke left wing. Enggak sih, karena Son menurut gue udah pakem di tengah sih. Bisa aja Richarlison main di kiri kayak waktu Everton kan. Ya. DCL yang tengah, Richarlison yang entah di mana kanan kiri atas bawah gitu. Jadi kalau antara Madison atau Son, keep. Kalau ada orang gila yang punya 2 MU dan 2 Spurs, yang di keep Rashford sama Son. Hmm, Menurut gua. oke. Karena Menarik. 2 game week ke depan pun Spurs sulit gitu kan. Ya, tapi sebenarnya kalau ngomongin fixtures, Spurs, yes, susah. Mereka lawan Arsenal away, terus lawan Liverpool at home minggu depannya. Tapi kan nih, dua tim ini lawannya ada midweek action nih. Sementara Spurs nggak ada sama sekali kan. Lo melihat London Derby ini masih di tangannya Arsenal nggak? Masih. Of course masih. Ah, gue salah nanya orang sih kayaknya. Enggak, tapi sekarang gini. Pertanyaan gua, Arsenal makin unpredictable nggak musim ini? Unpredictable kayaknya enggak ya. Ya maksudnya we expect them to win anyway. Ya, yeah, exactly. Itu it goes without saying. Arsenal pasti menang. Enggak, tapi jokes aside, gini, lihat perbedaan waktu Zinchenko nggak ada sama sekarang waktu Zinchenko udah balik. Lebih lebih ini kan, lebih solid. Ya, ya udah kelihatan sih Zinchenko emang Arsenal main man ya. Dan Declan juga udah lumayan lebih lebih nyetel gitu. Maksudnya terlepas dari gol lawan MU kemarin, tapi lebih apa ya? Lebih solid lah gitu. Gue bisa bilang mungkin terlepas dari kebiasaan Arsenal, Arsenal menang tipis di 2-1. Ya udah, kalau gitu kita ke segmen terakhir dulu nih, Mike. Gue mau ngomongin chip chat lagi. Ini kayak akan tiap minggu. Setelah game week 5 kemarin nih, yang hancur parah emang. Menurut lo, managers yang activate wildcard tuh acting emotionally atau emang reasonable buat aktifin wildcard di game week 6 ini? Menurut lo kecepatan gak sih? Kan lo salah satu yang udah mainin wildcard kan kemarin. Dan spoiler alert, gue udah minggu ini. Gue activate wildcard minggu ini. Karena kalau menurut gue wildcard tuh tim dependent sih. Nggak ada yang pernah bisa bilang lu
kecepetan mainin wildcard. Nggak juga. Kalau tim lu udah babak belur dan the only way nyelamatin tim lu adalah kayak ada transfer 5 pemain, do it gitu loh. Sekarang kan jadinya esensial gini nih. Kemarin tuh mungkin semua orang kayak gue nih punya triple Spurs. Habis itu eh, apa? Ada City. Habis itu City-nya paling cuma satu atau dua. Habis itu punya MU banyak, punya triple Chelsea. Iya kan? Triple Chelsea is a thing kan waktu itu kan. It was a thing, ya. Yeah. Nah, sekarang untuk 2 game week ke depan sampai the next international break, Spurs dapatnya sulit. Probably lu cuma mainin satu Spurs lah, ya kan? Karena yang lain lebih menarik. Untuk 2 game week ke depan, you need like triple City, terus mungkin double Newcastle, habis itu Liverpool juga mungkin lu mau gitu kan. It's already like 4 or 5. Kalau lu nggak punya orang-orang ini, ya why not gitu loh. There is never gonna be like, oh lu kecepetan mainin wildcard. Enggak sih menurut gua. Kalau tim lu anjir, wildcard is the key gitu. Mhm. Kayak gua ngerti sih, maksudnya mending game week 9 karena itu international break dan fixture swingsnya kenceng banget gitu di game week 9. Tapi bagi gue yang udah wildcard kemarin, game week 9 gue bisa pakai free transfer tanpa harus minus. Dan di game week 9 onwards, gue udah aman gitu loh. Karena kalau wildcard nggak mungkin cuma buat satu game week kan. Lu kan pasti akan mempersiapkan plan untuk 4, 5, 6 game week ke depan gitu. Atau ya at least kayak gitulah gitu. Yeah. Jadi menurut gue masih justified the wildcard including yours. Iyalah. Gue kemarin, ini gue ganti berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ya ada. 8, 9. Gue ganti 9 orang. Kalau gue cukup yakin kalau kemarin gue nggak wildcard, mungkin gue poinnya mungkin sekarang gue di peringkat 6 juta kali. Parah sih. Baik lagi ya, tapi pokoknya if you have more than 5 players yang emang lo harus ganti, by all means activate wildcard ya. Ya, exactly. Kalau gitu seperti biasa Mike, kita kasih tahu dulu transfer formation dan captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Sure. Gue tadi udah bilang gue mainin wildcard, jadi transfer gue super banyak. Gue kayaknya langsung aja team formation aja ya, team formation. Gue akan mainin 3-4-3. Kiper gue Flecken. Back gue ada Cash, Estupiñán sama Botman. Midfield 4 orang, ada Mbeumo, Salah, Rashford, dan Maddison. Dan 3 depan gue Haaland, Alvarez, dan Højlund. Gila, bias parah. Ya, gue unfortunately gue harus sacrifice Arsenal asset di bias parah. Bias iya, tapi reasonable menurut gue juga iya. Karena iyalah, pas kemarin lo lihat nih, pas lawan Brighton, MU, Rashford dan Højlund. Itu walaupun yes emang bolanya keluar Rashford, tapi itu udah kelihatan tuh Rashford dan Højlund. Dan kemarin Champions League pas lawan Munchen kejadian lagi, Rashford assist Højlund. Jadi dan fixtures-nya MU lumayan gampang kan so far, next few matches. Jadi ya MU kan lawan Burnley, terus Palace at home, Brentford at home, tuh udah home game back to back, terus Sheffield. Terus ntar game week 10 lawan City, ya itu ntar bisa dipikirin nanti lah. Tapi for the next 4 game weeks menurut gue lumayan nih gitu. Dan gue mau ngambil Højlund sebelum orang-orang pada ngambil Højlund, dan sekarang udah kejadian kan, udah naik nih harganya Højlund jadi 7,1. Ya, that's the move that I wanna do as well sih. Punya Højlund. Tapi enggak juga, karena tim structure-nya nggak memungkinkan. Gitu. Kalau kapten, ya tadi kita udah bahas dikit, Haaland kayaknya. Yalah. Make sense-nya Haaland. Walaupun Salah menarik. Ya. Tapi kayaknya gue takut aja sih nggak ngaptenin Haaland minggu ini. Gitu. Kalau gue 3-4-3, Leno di kiper, habis itu
Sekarang sih as of now. Backnya Gusto, Cash sama Shar. Tengahnya Mbumo, Bruno, Saka, Mason. Depannya Darwin, Haaland sama Alvarez. Kaptennya di Haaland. Tapi transfer yang gue akan bikin adalah Gusto ke Botman. Ya, cadangannya Madison, Udogi, Kabore. Gila. Fix akan kalau gitu Madison sih yang nge-haul besok. Tapi menarik sih. Sempat kepikiran game week 9 onwards maunya punya Son sama Rashford. Kalau misalkan 2 game week ke depan Rashford meledak ya. Tapi menurut lo Son atau Madison? Madison sih. Karena dia bisa ngasih assist ya. Karena ya dia ngasih assist dan dia ngambil set piece dan ya nggak tahu sih, kayak bentukannya tuh sama aja kayak Alvarez nih menurut gue. Bener-bener central attacking point-nya dari Madison Spurs tuh. Ya kan? I see. Ya nggak tahu juga sih, tapi ya nggak tahu ya, balik lagi dengan Richarlison lagi ngegolin lagi, mungkin agak-agak terdesak nih si Postecoglou buat mainin Richarlison lagi kayaknya. Bisa aja kayak Sterling dan Son kemarin 1 week pan. Iya, bisa jadi. Oke. Kalau gitu I think that's our time for today. Thank you yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 6 itu ada di hari Sabtu 23 September jam 7.30 malam. Jadi masih lumayan banyak waktu untuk mikirin squad kalian. Jangan lupa juga untuk nge-subscribe YouTube FPL Bias dan kita juga ada di TikTok, Twitter, dan Threads. Make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas pemain mana aja yang akan jadi essential di game week 7. Oke, Mike, thanks for your time. Good luck buat semua and we'll see you next week. Bye.